Dilansir dari cnbcindonesia.com, tanggal 21 Mei tahun 2024. Verifikasi tuntas. 1,78 juta pegawai honorer jadi prioritas CASN 2024. Pengadaan calon aparatur sipil negara CASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK saat ini telah sampai proses verifikasi dan validasi (Verval) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Verval tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Jumlah non-ASN ini jauh lebih rendah dari data perkiraan sebelumnya, sebanyak 2,3 juta pada 2023. Pelaksanaan Verval dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN. Verval ini memiliki 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja Pokja. Adapun 6 Pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses Verval rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15 sampai 29 Maret tahun 2024 dan diperpanjang hingga tanggal 30 April tahun 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Kementerian PANRB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan Verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, jelas Anas, dikutip Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan BPKP dalam Verval tenaga non-ASN tersebut. BPKP sebagai tim Quality Assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1, serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2-6. Pada Verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan Verval pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing, ungkapnya. Adapun hasil Verval tenaga non-ASN 2024 per tanggal 17 Mei tahun 2024 pukul 0 waktu Indonesia Barat yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil Verval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan PPPK. Sementara dikutip dari www.jpnn.com, tanggal 22 Mei tahun 2024. Inilah kabar terbaru PP Manajemen ASN. Saat rapat kerja di Komisi 2 DPR, Rabu tanggal 13 April tahun 2024, Menpan RB Azwar Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April tahun 2024 sudah diterbitkan. Diketahui, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan UU tersebut, termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober tahun 2023. Pasal 68 UU ASN menyatakan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan demikian, sesuai tenggat waktu yang diatur di UU ASN, PP Manajemen ASN semestinya harus sudah terbit akhir April tahun 2024. Namun, hingga saat ini PP yang ditunggu jutaan honorer tersebut belum juga diterbitkan. Sebelumnya Menteri PANRB Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 24 substansi materi PP Manajemen ASN, yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun, kata Azwar Anas, mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK, baik PPPK penuh waktu maupun PPPK part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Kabar terbaru,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Rabu, 21/5, menggelar rapat membahas rancangan PP Manajemen ASN, dipimpin oleh PIT. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Abdul Hakim. Dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB, rapat kali ini masih mengulas pasal per pasal terkait substansi manajemen talenta. Pada rapat sebelumnya, telah dibahas terkait substansi pengembangan talenta dan karir yang menjadi bagian dari manajemen talenta. Pembahasan rancangan PP Manajemen ASN dilakukan Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hadir dalam rapat pembahasan rancangan PP Manajemen ASN, antara lain Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat. Selain itu, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian PANRB, serta segenap tim teknis penyusun rancangan PP Manajemen ASN.